Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazil Akbar dengan NIM akhir 063. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan ini saya tidak on cam karena tidak ada kamera. Di sini kita membahas tentang image stitching dan alignment. Ini adalah membangun panorama luas melalui teknik computer vision. Yang pertama, apa itu image stitching? Dari definisi dan tujuan itu, yang pertama ada regresi citra untuk proses menyelaraskan dua atau lebih gambar dari pemandangan yang sama yang diambil pada waktu yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda atau oleh sensor yang berbeda. Itu ada foto mosaiking, itu untuk teknik menggabungkan beberapa gambar dengan bidang pandang atau field of view yang terbatas menjadi satu gambar beresolusi tinggi dengan sudut pandang yang jauh lebih luas. Setelah itu ada alur kerja pipeline. Yang pertama deteksi fitur, yang kedua mencocokkan, ketiga homografi, yang keempat blending. Setelah itu ada deteksi fitur dan deskripsi. Ini ada tahap pertama adalah mengekstrak key point yang invariant terhadap skala rotasi dan perubahan pencahayaan. Shift scale yang pertama ada shift, yaitu scale invariant feature transform, sangat kuat namun lambat. Yang kedua ada surf, yaitu speed up robust feature, versi lebih cepat dari shift. Yang ketiga ada alternatif gratis dan efisien untuk aplikasi real time. Yaitu ada homografi, yaitu pencocokan. Matris homografi sebuah transformasi perspektif 3x3 yang memetakan titik-titik dari satu bidang ke bidang lainnya. Minimal dibutuhkan 4 pasangan titik yang cocok untuk menghitung matris homografi dengan 8 derajat kebebasan atau degree of freedom. Proses ini memungkinkan kita untuk memproyeksikan satu gambar seolah-olah diambil dari posisi kamera gambar lainnya. Setelah itu ada ransak dan robustness. Itu pencocokan fitur sering menghasilkan outliers, pasangan titik yang salah. Algoritma ransak, random sample konsensus, digunakan untuk membersihkannya. Yang pertama itu memilih subset titik acak, yang kedua menghitung model homografi sementara, yang ketiga itu menghitung layers titik setuju dengan model. Nah, ini ada model transformasi. Yang pertama ada translation, itu untuk penggeseran sederhana pada sumbu X dan Y, hanya memiliki dua parameter. Yang kedua ada event, dan transformasi linear yang menjaga garis sejajar, scaling, sharing, dan rotation. Dan ketiga ada projective, ini untuk transformasi homografi lengkap, garis sejajar tidak harus tetap sejajar setelah transformasi. Ada namanya image warping. Ini yang pertama ada planar projection, itu bekerja baik untuk foto dengan bidang datar, namun akan mengalami distorsi berat pada sudut pandang yang sangat luas atau phase eye. Yang kedua ada cylindrical atau spherical, gambar dipetakan ke permukaan silinder atau bola sebelum digabungkan, cocok untuk panorama 360 derajat tanpa distorsi tepi. Nah, di sini kita juga ada teknik blending. Itu linear blending. Yang pertama linear blending, itu menggunakan gradient linear sederhana pada area overlap, sering menghasilkan ghosting jika alignment tidak sempurna. Lalu ada multi-band blending, menggabungkan gambar pada berbagai tingkat frekuensi, menjaga detail tajam sambil menghaluskan perbedaan exposure. Yang ketiga ada seam cutting, itu mencari garis potong optimal, minimum energi pad untuk menyembunyikan sambung di antara objek. Nah, ini ada beberapa tantangan utama dari image stitching dan alignment ini. Yang pertama ada ghosting, terjadi karena pergerakan objek saat mengambil gambar. Nah, yang kedua itu ada parallax, pergeseran objek relatif akibat titik pusat kamera tidak tetap. Dan yang ketiga ada exposure, perbedaan kecerahan, exposure atau perbedaan kecerahan antara frame yang menyebabkan sambungan terlihat. Nah, ini ada aplikasi pada dunia nyata. Ini ada smartphone panorama, yang kedua ada satelit, yang ketiga ada medical imaging. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terdapat banyak kurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.